Karena ide liberalisme agama sekarang ini, menurut Greg Burton ya, itu salah satunya ada tambahan misi penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama. Kenapa begitu? Karena begini. Faham pluralisme agama itu dibangun atas dasar teori demokrasi. Begini, di dunia ini sekarang ini, di seluruh dunia ini, salah satu teori yang paling dominan di dalam bernegara adalah demokrasi. Maka term demokrasi itu selalu didengungkan oleh Barat. Seolah-olah semua harus ikut pada demokrasi itu. Sehingga demokrasi itu menjadi dasar pemerintahan sipil modern saat ini, termasuk Indonesia. Nah, terminologi demokrasi itu meniscayakan adanya toleransi. Kenapa begitu? Karena demokrasi itu dibangun atas kesetaraan. Kesetaraan. Ini paralel dengan jargon liberalisme. Jargon liberalisme itu ada 5 HAM. Kalau kita bicara Barat sekarang ya HAM sudah. Kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan tata cara pergaulan dunia. Inilah jargon pluriberalisme dalam aspek apapun. Ketika dikaitkan dengan teori demokrasi dalam negara sipil, maka mengakui kesetaraan. Saya tidak ingin membahas secara khusus tentang jargon-jargon ini, tapi ingin saya sampaikan pengaruh jargon ini pada aspek liberalisme agama. Saya tidak bicara lainnya. Saya tidak bicara tentang apakah HAM itu sesuai Islam tidak, saya tidak bicara itu. Itu perlu kajian khusus. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan dan aspek Islam bagaimana, kita harus semua ada epistemologinya. Islam juga mengakui ada kemanusiaan. Islam juga mengakui hak asasi manusia. Islam juga meyakini ada keadilan, ya. Islam juga meyakini ada kesetaraan. Islam juga mengatur tentang pergaulan, ya. Tetapi itu adalah masing-masing punya epistemologinya. Kita tidak bicara itu. Tapi kita bicara tentang term atau jargon liberalisme saat ini dikaitkan dengan akidah. Ini kemudian melahirkan penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama. Dengan kata lain, term pluralisme sekarang ini menjadi sangat tepat sekali untuk mendukung bangunan pemerintahan sipil modern yang dibangun atas toleransi. Sehingga isu pluralisme patut untuk ditanamkan di situ sebagai landasan toleransi. Lebih-lebih pasca 9/11 atau pasca 9/11, di mana kemudian dimunculkan seolah-olah Islam itu anti toleran.
muncul terminologi terorisme dan digambarkan seolah-olah Islam itu anti toleransi. Lalu dimunculkan ajaran-ajaran Islam yang dapat dipoles menjadi ajaran yang anti toleran. Misalnya jihad. Misalnya tentang hak wanita perempuan laki-laki. Misalnya tentang kewarganegaraan antara muslim non muslim. Misalnya tentang budak dan tuannya. Yang itu kita temukan dalam ajaran Islam. Maka klop muncullah isu pluralisme. Nah, pluralisme sendiri sebetulnya kalau tidak dikaitkan agama, kalau pluralisme sosial, ya kita mengaku, tidak ada masalah. Itu sunnatullah. Semua kita mengaku, kita hidup plural. Apa plural itu? Plural itu majmu' ya. Majmu' itu berbagai macam. Ada banyak suku, ada banyak bangsa ini. Dalam konsep Islam bahwa negara itu dibutuhkan kehadirannya. Ya. Untuk apa? Agar supaya bangsa-bangsa itu bersatu. Jadi dalam pemerintahan sipil ya ala Islam, pluralisme sosial itu sebagai keniscayaan sebetulnya. Kita tahu bahwa dalam Islam Ahlus Jamaah itu sangat kuat sekali dalam memegang prinsip persatuan. Misal begini, di dalam ajaran agama Islam yang kita di kitab-kitab, kita tidak boleh memberontak pada pemerintahan meskipun pemerintahan itu zalim. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Itu prinsip bernegara dalam Ahlussunnah. Sepanjang masih ada pemerintahan yang sah, yang dapat menjalankan roda pemerintahannya, punya legitimasi, meskipun zalim, meskipun jair. Saya tanya, apa di antara tanda-tanda kezaliman pemerintahan? Apa tanda-tandanya? Yang paling utama satu, tidak menjalankan hukum syariat Islam. Itu nomor satu. Tidak, tanda-tanda kezaliman pemerintahan adalah tidak menjalankan syariat hukum Islam. Kira-kira saya tanya, pemerintahan di dunia semua sekarang ini ada nggak yang adil? Hatta Saudi. Ada nggak? Dengan katanya apa ada sekarang pemerintahan yang 100% menjalankan hukum Islam? Ada enggak? Hatta negara yang mengatakan Islam, nah, ada. Separuh-separuh. Kalau orang sebelah mengatakan tidak kafah. Ya. Jadi itu prinsip kita Ahlussunnah. Sepanjang pemerintahan itu sah, legitimas, dapat mengerjakan pemerintahannya, asal tidak kafir, kita wajib taat, tidak boleh khuruj. Kenapa begitu? Karena ada prinsip dalam Ahlussunnah bahwa pemerintahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, harus ada. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan bangsa. Kita ini makhluk sosial. Indonesia saja, itu ada berapa macam suku dari sini. Ada banyak ras dan suku. Masing-masing punya kaumnya masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Andai kata tidak diikat dengan negara kesatuan Republik Indonesia, apa yang terjadi? Mungkin orang Madura tidak bisa ngaji di Jawa. Mungkin orang Sumatera tidak bisa ke Jawa.
Kenapa? Masing-masing akan mendirikan negara masing-masing. Maka dibutuhkan pemerintahan yang menggabung bangsa-bangsa ini jadi satu untuk menjalankan secara bersama-sama. Ketika sudah bangsa ini baik, tentram, di bawahnya pemerintahan yang sah, apa yang terjadi? Agama akan bisa berjalan dengan baik. Sogiri bisa ngaji, madrasah bidah bisa aktif lagi. Kalau tidak, apa jadi? Perang. Oleh karena itu, sesama anak bangsa kita harus menghargai. Kita wajib mempertahankan pemerintahan ini. Tidak boleh dengan dalih ini bukan negara Islam, negara Pancasila. Kita wajib menjatuhkan pemerintahan, kita dirikan pemerintahan yang baru. Tidak boleh. Namanya bughot. Bahkan bisa, bukan bughot, bahkan bisa menjadi minal mufsidin, perusak. Dan tidak boleh haram hukumnya. Kenapa? Fitnahnya lebih besar daripada maslahatnya. Itulah pemahaman dalam Islam. Maka dalam Islam pluralitas adalah keniscayaan untuk menjaga. Kita di negara ini ada banyak suku dan agama. Tunduk dalam satu pemerintahan yang sah, ya. Tetapi ketika pluralitas itu kemudian dikaitkan dengan isme itu keyakinan, maka persoalan. Maka menjadi persoalan. Kenapa ini terjadi? Ini sesungguhnya akibat tadi pemantiknya itu ya peristiwa 9/11. Ketika Islam itu kemudian dikesankan sebagai agama yang tidak toleran dan agama yang cenderung untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, anti pemerintahan sipil yang demokratis, sehingga perlu kesadaran pluralitas ditingkatkan menjadi isme. Seolah-olah seolah-olah tidak cukup toleransi itu hanya digambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya kutip ini. Ini perkataannya Albert Dandin. Bocon dewi ku angel bocah niku bahasa Inggris itu. Begini. Mari kita catat bahwa apa yang dulu dinamakan toleransi kini telah dianggap sebagai ekspresi ketidaktoleran. Dalam istilah lain, toleransi pada waktu dulu hampir sinonim dengan intoleran yang moderat. Pengertian toleransi pada masa dulu dan sekarang berbeda. Wujudnya apa? Dulu toleransi itu yang ditanamkan oleh para masyayikh kita, lakum dinukum, selesai. Silahkan orang Kristen mau ke gerejanya, nggak pulang-pulang seminggu ke gereja, saya nggak mau tahu. Sakarepmu. Sembahan patung itu sampai batukmu penyet, saya nggak tahu. Kamu sembah Tuhan kamu sesuai dengan silahkan. Orang Buddha ke tempat peribadatannya, orang Hindu ke peribadatan, terserah. Tapi satu, jangan ganggu kami. Kamu juga gak ganggu. Selesai. Silahkan kamu merayakan Natal, terserah kamu. Natal ngantek 24 jam, monggo. Kamu sebulan trompete ngantek coplok untumu sakarepmu. Tapi jangan ajak-ajak kami. Dan sebaliknya, biarkan kami juga ke masjid. Biarkan kami juga mengadakan maulid. Biarkan kami mengadakan gebyar Islam. Biarkan kami mengadakan sholat berjamaah di masjid. Dan kami gak pernah ngajak kamu. Pernah ada gak kiai ngajak orang Kristen ke masjid tahlilan?
Pernah ada kiai ngajak orang Kristen ikut mulutan. Toleransi, teman kita ajak ke mulutan. Nanti gantian kalau sana Natal kita ikut Natalan. Tidak ada zaman dulu. Dulu ketika toleransi seperti itu, ada gesekan enggak? Saya tanya, persoalan gereja, kita punya tentang gereja pinggir masjid, itu bukan dulu sudah sekarang. Tapi pernah enggak Pondok Sidogiri misalnya, pada masa dulu Kiai Nawawi, ngajak santrinya, ayo kita ke Pasuruan, bakar gereja itu. Pernah enggak? Enggak pernah. Itu toleransi. Lakum dinukun. Itulah pluralitas yang harus kita jaga. Sunnatullah dalam bingkai NKRI. Selesai. Tapi sekarang yang seperti itu belum toleransi. Lek durung gawe pakaian apa jenenge sing ono kupluke niku? Apa jenenge itu? Kalau Natalan itu apa namanya? Apa? Ya, sinterklas itu. Nek durung kupluan sing ono kuncuping ini durung toleransi. Wah, kene pegawai di toko-toko ya, penjaga pom gawe ngono kabeh. Lho apa hubungane? Apa? Lek gak gawe topi ngono gak toleransi apa? Kita mengganggu apa? Paham ya? Akhirnya campur aduk. Mulutan ngundang wong Kristen. Cuali Natalan ngundang ngundang ngoco terbangan di gereja. Ini apa ini? Ini gaduh-gaduh sudah. Kenapa? Tadi kita termakan oleh isu barat.